warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama saya di Mutiara Ramadan. Kali ini saya ingin membahas tentang dua orang pemuda yang pemaaf di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua orang pemuda di zaman Umar bin Khattab. Ketika itu dia menyeret seorang bapak tua menghadap ke depan Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Sampai di depan Umar bin Khattab, pemuda tadi berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin bapak ini dikisos karena dia sudah membunuh ayah kami." Lalu Umar bin Khattab menanyakan hal demikian kepada bapak tadi. Apa kata Umar bin Khattab? "Wahai bapak, apakah engkau memang sudah membunuh ayahnya? Bisakah engkau menceritakan kejadian yang sesungguhnya?" Lalu apa kata bapak tadi? "Wahai Amirul Mukminin, saya memiliki sebuah kebun dan ayah dia mengendarai sebuah onta. Lewat dia masuk ke dalam kebunku, merusak seluruh tanaman yang ada di kebunku, dan kemudian saya mengambil batu besar, saya lempar onta tersebut, terkena ayahnya, mati di saat itu." Lalu apa kata Umar? Ini dikisos. Tapi sebelum dikisos, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, apakah kalian mau memaafkan bapak ini? Lalu apa jawab pemuda tadi? "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Kami tidak mau memaafkannya. Kami ingin menuntut hak ayah kami. Kami ingin dia dikisos sebagai ganti nyawa dari orang tua kami." Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bapak tadi dikisos. Tetapi sebelum itu bapak tadi meminta tenggang waktu selama 3 hari. "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin meminta tenggang waktu kepada engkau selama 3 hari. Setelah 3 hari aku akan kembali ke Madinah ini untuk menjemput kematianku." Lalu apa kata Umar bin Khattab? "Lalu apa jaminan engkau supaya engkau akan kembali ke sini? Kampungmu jauh di sana, apa yang akan menjamin engkau agar engkau kembali?" Bapak tadi memandang dia kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Tak ada satu orang pun sahabat yang mengangkat kepalanya. Semuanya tertunduk diam, tak mau mengangkat kepalanya. Ada satu sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari mengangkat tangannya. "Ana, wahai Amirul Mukminin, saya yang akan menjamin bapak ini. Saya akan bersedia menjadi jaminan bapak ini." Lalu apa kata Umar bin Khattab? "Wahai Abu Zar, apakah engkau tahu apa maksud dari perkataanmu demikian?" Lalu apa kata Abu Zar? "Tahu, wahai Amirul Mukminin. Saya paham, andaikan bapak ini tidak datang dalam jangka 3 hari, maka aku bersedia kepalaku yang akan menjadi jaminannya." Mendengar perkataan demikian, bapak tadi mendapatkan jaminan. Umar bin Khattab pun memberinya tenggang waktu selama 3 hari. Bapak tadi pulanglah dia ke kampungnya. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, sampai di hari ketiga di mana bapak ini mesti harus dikisos. Beberapa waktu sudah berlalu, bapak ini tak kunjung datang ke Madinah. Umar bin Khattab melirik kepada Abu Zar. "Wahai Abu Zar, ingatkah engkau perkataan engkau sebelumnya?" "Tenang saja, wahai Amirul Mukminin," kata Abu Zar. "Saya yakin bapak itu pasti akan datang, karena saya tidak melihat di dalam dirinya ada tanda-tanda kebohongan. Saya yakin dia akan datang. Andai pun dia tidak datang," kata Abu Zar, "saya rela mengikhlaskan kepalaku sebagai jaminannya, sebagai ganti dari kisosnya," kata Abu Zar. Tak beberapa lama waktu matahari mau tenggelam, karena bapak ini mesti dia datang ke Madinah sebelum matahari tenggelam. Matahari sedikit lagi mau tenggelam, dan Abu Zar sudah bersiap-siap untuk merelakan kepalanya. Datanglah bapak tadi melambai dari ujung Madinah.
Tunggu, saya datang, kata bapak tersebut. Nah, ketika bapak itu datang, Umar bin Khattab bertakbir, Allahu Akbar. Penduduk Madinah semuanya bertakbir mendengar Umar bertakbir melihat bapak tersebut. Madinah digoncang dengan gema takbir yang luar biasa dari penduduk Madinah. Kemudian bapak tadi duduk berdiri di hadapan Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Wahai bapak, kenapa engkau datang hari ini? Kenapa engkau tidak lari saja? Kami tidak tahu di mana engkau tinggal. Kami tidak tahu di mana rumahmu. Andaikan engkau lari hari ini, kami tidak akan dapat mencarimu. Kenapa engkau tidak lari saja? Kata Umar bin Khattab. Lalu apa jawab bapak tadi? Wahai Amirul Mukminin, mali wa Amirul Mukminin. Aku tak ada urusan dengan engkau, wahai Amirul Mukminin. Wa mali lahuma. Aku tak ada urusan dengan mereka berdua. Aku tak ada urusan dengan kalian semua. Andaikan aku hari ini lari, pergi dari kampungku, pergi dari Madinah jauh ke sana, engkau tak akan dapat mencariku, Amirul Mukminin. Engkau dengan pasukanmu tak akan dapat menemui aku. Aku bisa saja lari dari kalian semua, tapi kemana aku akan lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar perkataan itu, Umar bin Khattab menangis. Aku bisa lari dari kalian, tapi kemana aku akan lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu akan segalanya, tahu akan segala-galanya. Dimanapun kita bersembunyi, Allah Ta'ala mengetahui kita. Kemana kita akan lari, kata bapak tersebut. Lalu sebelum bapak tadi dikisos, Umar kembali lagi bertanya kepada pemuda tadi. Apa kata Umar? Apakah kalian bisa memaafkan bapak ini? Lalu apa jawab pemuda tadi? Wahai Amirul Mukminin, kami sudah memaafkan bapak ini. Akhirnya apa? Bapak tadi tidak jadi dikisos. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun engkau berada. Maknanya apa? Kita itulah yang hilang dari dalam diri kita. Kita tak bisa kita memaafkan saudara kita. Kita tak bisa kita memberikan maaf kepada saudara kita. Dan kita pun enggan untuk memaaf kepada saudara kita. Padahal kita diberikan surga oleh Allah. Surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang dikatakan oleh Allah? Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang bersedekah di waktu lapang dan orang yang bersedekah di waktu sempit. Wal kazibina al-ghaib. Dan orang yang meredam kemarahannya, bisa dia mengontrol emosinya, maka dia dijanjikan surga oleh Allah. Wa yunfi'una 'anin nas, dan orang yang mau memaafkan saudaranya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini dapat menambah pengetahuan kita, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya Yoga Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.